Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia dengan NIM F1011251040, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu momen dalam hidup saya yang saya jadikan sebagai titik balik saya. Sejak kecil saya tumbuh dan berkembang dengan satu teman perempuan saya yang sangat dekat dengan saya. Dia bukan hanya sekedar teman, tetapi sudah saya anggap seperti keluarga. Kami sering menghabiskan masa kecil kami dengan bermain bersama, belajar bersama, dan mengaji bersama. Rumahnya sudah seperti rumah saya sendiri, dan rumah saya seperti rumah keduanya sendiri. Kami sangat-sangat akur dan tidak pernah berhandem. Dan juga saya berpikir bahwa dia adalah teman yang akan menemani saya hingga saat ini. Dan juga kami semakin akur ketika kami satu sekolah SD bersama-sama. Namun kami beda kelas, tapi tidak mengganggu kami dalam pertemanan. Kami tetap berbicara, bermain, hingga melakukan hal-hal serunya bersama-sama. Dan pada saat kelas 5 dan 6, kami satu kelas. Sehingga itu membuat saya dan dia semakin dekat dan semakin sering melakukan hal-hal random bersama-sama. Pada saat SMP, saya dan dia beda sekolah. Namun, komunikasi kami tetap berjalan dengan baik, di mana dia selalu menceritakan hal-hal yang terjadi di sekolahnya. Saya juga menceritakan hal-hal yang terjadi di sekolah saya. Di luar itu juga kami sering pergi bersama-sama, kemana-mana bersama-sama, seperti layaknya adik dan kakak. Dan pada masuk masa SMA, kami berdua memiliki dunia yang berbeda, dan kami beda sekolah. Dia mempunyai temannya sendiri, dan saya juga mempunyai teman saya sendiri. Namun pada saat SMA dia berubah 100%. Dia sudah mulai jarang main. Selain jarang main, semua rahasia yang sudah saya ceritakan kepadanya diceritakan kepada teman-teman barunya. Pada saat itu saya berpikir kalau itu hanyalah kelakuan yang tidak sengaja diperbuat. Dan saya pikir itu masih bisa dimaafkan dan dia akan memperbaikinya. Sehingga saya tidak merasa terlalu kecewa. Saya hanya kecewa sedikit. Namun ternyata saya salah. Dari semua pembicaraan saya, ada di satu momen saya menceritakan orang lain. Walaupun sebenarnya itu bukan gosip, hanya keluh kesah saya. Dan ternyata keluh kesah saja yang saya sampaikan kepada dia diceritakan kembali kepada orang yang bersangkutan. Sehingga orang bersangkutan menanyakan kepada saya, mengapa saya ngomong seperti itu? Mengapa saya nyenggol-nyenggol dia. Pada saat itu saya merasa bingung karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena yang saya tahu, saya bercerita itu hanya kepada teman kecil saya. Namun ternyata dia sendiri yang membocorkan itu. Pada saat itu, saya langsung klarifikasi kepada orangnya langsung. Selain itu, saya juga bertanya kepada teman saya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dia hanya berkata kalau misalnya teman barunya adalah teman dia, sehingga dia harus mengasih tahu apa yang sedang saya bicarakan dengan dia ke teman barunya. Sejak saat itu, saya pikir pertemanan kami cuma sampai sini saja, karena saya sudah merasa kecewa karena dia membocorkan semua rahasia dan apapun yang saya omongkan ke dia, ke orang lain dan ke orang bersangkutan. Selang beberapa waktu kami tidak ada hubungan apapun, tidak ada chat-chatan, tidak ada WA-WA-an dan segala macam, tidak ada telepon-teleponan. Saya coba untuk komunikasi lagi untuk memberikan dia kesempatan kedua untuk bermain bersama. Namun ketika saya sudah mengajak dia untuk bermain bersama lagi, dia melakukan hal yang sama kembali. Pada saat itu saya merasa seperti membuka luka lama yang sudah saya tutup, ternyata yang belum sembuh ternyata dibuka lagi. Dia kembali membocorkan rahasia yang saya bicarakan kepada dia. Pada saat itu saya benar-benar kecewa dan saya sudah tidak menghubunginya lagi hingga saat ini. Bahkan ketika dia lewat saja, saya tidak menegurnya. Padahal sebelumnya kami saling tegur sapa masih. Pada saat ini kami tidak saling tegur-menegur. Walaupun kedua orang tua kami tetap menjalin hubungan yang baik dan dia juga masih
dianggap anak oleh orang tua saya. Sejak saat itu, pertemanan saya semakin sedikit karena banyak yang meninggalkan saya untuk tidak berteman lagi, dan juga saya menjaga jarak dengan teman-teman lain. Bukan karena sombong, tapi saya menjadi takut karena takut salah saat pengucapan ataupun saat tingkah laku saya yang menyinggung perasaan mereka, yang tidak saya sadari ataupun yang tidak saya sengaja. Saya bersifat seperti itu bukan karena saya sombong, tetapi saya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus dan yang benar-benar ingin berteman tanpa mengecewakan saya lagi. Hingga saat ini saya masih belajar untuk menghargai orang, untuk menghargai privasi orang, dan untuk menjaga ucapan dan tingkah laku saya saat bertemu dengan orang lain. Karena itu cukup berdampak bagi hidup saya, sehingga saya banyak kehilangan teman, banyak kehilangan waktu untuk tidak bersosialisasi. Dan hingga saat ini, untuk saya jadikan teman cerita, saya susah mencarinya karena saya sangat selektif untuk memilih teman-teman sekarang. Saat ini, saya masih mencari teman yang bisa saya jadikan sebagai tempat curhat atau tempat bercerita. Karena teman-teman di lingkungan saya sangat-sangat sedikit, sehingga saya hanya bercerita ke beberapa orang saja. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dan cerita saya yang singkat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di telinga dan hati pendengar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.